Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad dengan 3 digit NIM tadi 097 dari kelas PTI 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pertama, pengertian infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merujuk pada semua perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen jaringan yang mendukung komunikasi data, audio, dan video. Hal ini meliputi koneksi kabel, perangkat router, switch, server, dan komponen jaringan lainnya. Infrastruktur jaringan menciptakan fondasi yang diperlukan untuk komunikasi dan pertukaran data antar perangkat. Perbedaan infrastruktur jaringan kabel dan nirkabel. Infrastruktur jaringan kabel menggunakan kabel fisik seperti serat optik atau kabel tembaga untuk mentransfer data antar perangkat. Keuntungan utamanya adalah kecepatan dan keandalan yang tinggi. Infrastruktur jaringan nirkabel mengandalkan gelombang elektromagnetik untuk mentransfer data melalui udara. Ini memberikan keluasan dalam mobilitas perangkat, akan tetapi cenderung memiliki kecepatan dan keandalan yang lebih rendah. Pembagian infrastruktur jaringan berdasarkan fungsinya. 1. Server menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan data untuk digunakan oleh klien atau perangkat lainnya di jaringan. 2. Router meneruskan paket data antara jaringan yang memungkinkan komunikasi antar perangkat di jaringan lokal dan perangkat di jaringan eksternal. 3. Switch mengarahkan lalu lintas jaringan sesuai dengan alamat tujuan yang terkandung dalam paket data. Topologi jaringan yang umum digunakan satu bus jaringan dengan satu kabel tunggal yang menghubungkan semua perangkat. 2. Bintang, setiap perangkat terhubung ke satu pusat distribusi atau switch. 3. Mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Casting dalam infrastruktur jaringan. Multicasting, metode penyiaran data yang memungkinkan paket data dikirim ke beberapa perangkat sekaligus. Broadcasting, penyiaran data yang mengirim paket data ke dalam semua perangkat dalam jaringan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing model infrastruktur jaringan. Kelebihan: topologi fleksibel, skalabilitas mudah, keamanan lebih baik pada jaringan kabel. Kekurangan: ketergantungan pada kabel fisik, keterbatasan mobilitas pada jaringan kabel, kinerja nirkabel rentan terhadap gangguan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih model infrastruktur jaringan. 1. Kebutuhan akses data. Menentukan apakah jaringan akan mengandalkan akses data berbasis kabel atau nirkabel. 2. Skalabilitas. Mengetahui apakah jaringan perlu dapat berkembang secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan. 3. Keamanan. Mempertimbangkan tingkat keamanan yang dibutuhkan untuk data yang dikirim melalui jaringan tersebut. Contoh implementasi model infrastruktur jaringan dalam organisasi. 1. Implementasi jaringan kabel. Perusahaan X menggunakan topologi bintang untuk transfer data antara departemen. 2. Implementasi jaringan nirkabel. Perusahaan Y menerapkan jaringan nirkabel untuk memungkinkan karyawan bergerak bebas di kantor. 3. Implementasi topologi mesh. Perusahaan Z memilih topologi mesh untuk memastikan redundansi dan koneksi yang kuat antar perangkat. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam
membangun infrastruktur jaringan. 1. Keamanan keterbatasan anggaran, memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan anggaran yang tersedia. Keamanan data, menjaga data penting agar tidak rentan terhadap serangan cyber dalam infrastruktur yang dibangun. Kesimpulan dan poin-poin penting. 1. Kompleksitas infrastruktur. Ketika memilih model infrastruktur jaringan, penting untuk mempertimbangkan tingkat kompleksitas yang diinginkan. 2. Audit dan pemelihara rutin. Merencanakan audit dan pemeliharaan rutin untuk memastikan infrastruktur jaringan tetap beroperasi secara optimal. 3. Perkembangan teknologi. Pantau perkembangan teknologi untuk memastikan infrastruktur terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.